Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi foto sebagai media pembelajaran. Tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya foto. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan yang namanya foto. Nah, foto ini ternyata teman-teman bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan teman-teman simak pada uraian saya berikut ini. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah pengertian foto sebagai media pembelajaran. Nah, foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaan dari foto itu sendiri. Jadi, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya, foto ini bisa digunakan sebagai media pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Nah, foto termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri atas dua kelompok, yaitu yang pertama adalah gambar datar yang tidak tembus pandang. Nah, contohnya adalah gambar fotografi, gambar dan lukisan yang tercetak. Kemudian yang kedua adalah gambar tembus pandang. Nah, contoh dari gambar tembus pandang ini misalnya adalah film slide ataupun film strip. Jadi, foto ini bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok kecil, ataupun kelompok besar yang dibantu dengan proyektor OPEC atau OPEQ Project. Baiklah, setelah dari pengertian foto, kemudian kita akan masuk kepada prinsip-prinsip penggunaan foto. Jadi, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mempergunakan foto sebagai media visual pada kegiatan pengajaran antara lain, yang pertama adalah gunakanlah gambar untuk tujuan pengajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti dari pelajaran atau pokok-pokok pelajaran yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah padukan gambar-gambar pada pelajaran, sebab keefektifan pemakaian gambar-gambar fotografi di dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Kemudian yang ketiga adalah pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja daripada menggunakan banyak gambar tetapi tidak membuat pelajaran efektif. Kemudian yang keempat adalah kurangi penambahan kata-kata pada gambar. Oleh karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita dalam penyajian gagasan baru. Yang kelima adalah mendorong pernyataan yang kreatif. Jadi melalui gambar-gambar, siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilannya dalam berbahasa lisan ataupun tulisan seni grafis dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Lalu untuk mengevaluasi kemajuan kelas bisa juga dimanfaatkan dengan melalui gambar-gambar baik secara umum maupun secara khusus. Nah, untuk menggunakan foto sebagai media pembelajaran, foto ini memiliki kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria dalam memilih foto sebagai media pembelajaran. Nah, dalam memilih foto sebagai media pembelajaran ada 5 kriteria untuk tujuan pengajaran, yaitu yang pertama harus memadai untuk tujuan pengajaran, kemudian kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang cukup, dan validitas serta menarik. Nah, yang pertama adalah foto itu harus cukup memadai, yang artinya pantas untuk tujuan pengajaran, yaitu harus menampilkan gagasan, berbagai informasi atau konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu foto harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga adalah foto untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Yang keempat yaitu validitas gambar. Nah, gambar-gambar yang melukiskan suasana dramatis atau mencekam adegan yang ideal,
lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pengajaran. Dan yang kelima adalah memikat perhatian peserta didik. Jadi teman-teman, media pembelajaran ini banyak macamnya. Salah satunya adalah foto. Nah, semua macam media pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya foto ini yang juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelebihan dari foto sebagai media pembelajaran yaitu beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari gambar fotografi dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran antara lain. Yang pertama yaitu mudah dimanfaatkan dalam kegiatan belajar dan mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apapun. Kemudian yang kedua yaitu harganya yang relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Dan cara memperolehnya pun lebih mudah tanpa memerlukan biaya. Kemudian yang ketiga adalah gambar fotografi bisa dipergunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang keempat adalah gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Menurut Edgar Dale, gambar fotografi dapat mengubah tahap-tahap pengajaran dari lambang kata atau verbal simbol beralih kepada tahapan yang lebih konkret yaitu lambang visual atau visual simbol. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keuntungan atau kelebihan dari foto sebagai media pembelajaran. Selain mempunyai keuntungan atau kelebihan, foto ini juga memiliki kelemahan. Jadi, kalaupun demikian, setiap media pengajaran selalu mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Begitu juga halnya dengan gambar fotografi yang mempunyai kelemahan antara lain. Yang pertama yaitu beberapa gambarnya sudah cukup memadai akan tetapi tidak cukup besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar. Kecuali bila mana gambar tersebut diproyeksikan melalui proyektor. Kemudian kelemahan yang kedua adalah gambar fotografi ini berdimensi 2 sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang dimana berdimensi 3. Yang ketiga adalah gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Namun demikian beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak, dapat saja dicobakan dengan maksud guna untuk meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu pengertian foto, kemudian prinsip dari foto sebagai media pengajaran, kemudian ada juga kriteria dalam memilih foto sebagai media pengajaran. Begitu juga dengan kelemahan dan kelebihan dari foto sebagai media pengajaran. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaannya. Jadi, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Kemudian dalam menggunakan media fotografi sebagai media pembelajaran, terdapat keuntungan dan kelebihan dan foto juga mempunyai karakteristik tertentu. Jadi, setiap guru hendaknya mengetahui media pembelajaran mana yang dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam situasi pengajaran yang diharapkan. Untuk itu, kita sebagai guru harus mengenal secara baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi foto sebagai media pembelajaran. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.